Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Mulyawan dengan NPM 2021 43502652. Di sini saya mempunyai judul tugas akhir yaitu penerapan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada sistem mendukung keputusan pemilihan sistem operasi laptop. Alasan saya memilih judul tersebut karena saya sudah terbiasa memakai laptop untuk kegiatan sehari-hari seperti ngoding, browsing, dan lain-lain. Selain itu, untuk menggunakan aplikasi dalam sebuah laptop, kita perlu yang namanya perantara, yaitu sistem operasi. Karena itulah saya memilih judul tersebut. Latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini membuat keperluan masyarakat terhadap penggunaan laptop semakin meningkat. Terlebih lagi didorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Sebagai contoh, dengan adanya sistem operasi laptop, segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat dan resiko kesalahan dapat dikurangi. Sekarang ini, sistem operasi laptop merupakan penunjang pengguna laptop. Namun, pemilihan sistem operasi laptop menjadi sebuah keputusan yang penting bagi pengguna. Mengingat banyaknya pilihan yang ada seperti Windows, macOS, dan Linux dengan karakter, kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dalam melengkapi pilihan tersebut, seringkali mereka merasa kesulitan dalam menentukan sistem operasi mana yang sesuai untuk kebutuhan dan kemauan mereka. Masalah utama adalah terletak pada kompleksitas pengambilan keputusan tersebut, di mana pengguna perlu mempertimbangkan banyak faktor seperti kinerja, keamanan, kompatibilitas, dan juga finansial pribadi. Tanpa adanya metode yang sistematis dan objektif, mereka cenderung menghadapi kebingungan dalam memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, penerapan metode Analytical Hierarchy Process pada sistem mendukung keputusan pemilihan sistem operasi laptop menjadi relevan dalam konteks ini. Dengan memanfaatkan penerapan metode Analytical Hierarchy Process, mereka dapat melakukan analisis yang terstruktur dan rasional terhadap kriteria yang relevan, serta memperoleh rekomendasi yang lebih terperinci dan berbasis data untuk memandu mereka dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan sistem operasi laptop. B. Indikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama, perkembangan zaman yang semakin maju, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan laptop. 2. Penggunaan sistem operasi laptop sebagai penunjang kegiatan sehari-hari yang cepat dan minim resiko kesalahan. 3. Kesulitan pengguna dalam memilih sistem operasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena kompleksitas pengambilan keputusan dan banyaknya pilihan yang ada. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang akan diangkat. Di antaranya, bagaimana melakukan pembobotan dari setiap kriteria untuk pemilihan sistem operasi laptop. 2. Bagaimana menerapkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam pemilihan sistem operasi laptop. 3. Bagaimana merancang sistem mendukung keputusan dalam pemilihan sistem operasi laptop yang sesuai dengan keinginan dan anggaran siswa.
Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan yang ingin dicapai: 1. Menentukan pembobotan dari setiap kriteria untuk pemilihan sistem operasi laptop. 2. Menerapkan metode analytical hierarchy process sebagai metode sistem mendukung keputusan dalam pemilihan sistem operasi laptop. 3. Merancang sistem mendukung keputusan yang berguna dalam pemilihan sistem operasi laptop yang sesuai dengan keinginan dan anggaran siswa. Bab 3. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Fathahillah yang beralamat di Jalan Raya Bucit, Kalibata, Pulau RT RW 1 RW 5 nomor 67 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat dilihat pada gambar tentang kondisi dari SMA Fathahillah. Waktu penelitian berlangsung dari bulan April sampai September 2024. Kegiatan tersebut dimulai dengan penyusunan proposal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Dapat dilihat tabel 1 berikut. Memproses data dari bulan 1 akhir hingga bulan 2. 3. Membuat model knowledge base dan rule pada mesin inferensi prediksi. Membuat perhitungan bobot kriteria logika fuzzy. 5. Penerapan model sistem pakar pada platform Windows. 6. Pengujian hasil pengolahan data. 7. Penulisan laporan. Tahapan penelitiannya yang harus dilakukan meliputi beberapa langkah kunci. Pertama adalah identifikasi masalah, di mana peneliti menentukan isu atau masalah yang ingin diteliti, mendefinisikan tujuan, menyusun hipotesis atau bertanya penelitian, dan menjelaskan alasan pemilihan algoritma tertentu. Tahap berikutnya adalah pengambilan data yang mencakup penentuan jenis data yang dibutuhkan, kualitatif atau kuantitatif, pemilihan metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau observasi, dan pengambilan data dari sumber yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti masuk ke tahap pemilihan algoritma, di mana mereka memilih algoritma yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian serta menjelaskan alasan penggunaannya. Inilah tahapannya: mengidentifikasi rumusan masalahnya, identifikasi batasan, lalu masuk analisa penyelesaian masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, model perhitungan bobot dan sistem, lalu masuk lagi ke implementasi perangkat lunak, lalu penarikan kesimpulan. Mungkin segitu saja yang bisa saya simpulkan.